Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang video praktikum dashboard interaktif menggunakan Tableau. Baiklah, adapun tujuan utama dari praktikum ini yaitu di sini kita akan memahami alur pembuatan dashboard interaktif menggunakan Tableau yang dimulai dari mengenal data, membuat visualisasi data, menyusun dashboard, menambahkan interaktivitas hingga membaca insight dari data tersebut. Dashboard yang akan dikembangkan di sini akan menampilkan berbagai informasi penting seperti total penjualan, profit, quantity, tren penjualan, serta analisis performa berdasarkan kategori dan juga subkategori produk. Dengan demikian, fokus utama bukan hanya pada aspek visualisasi data, tetapi juga pada bagaimana data dapat diolah menjadi insight yang relevan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Baiklah, untuk memulai pembuatan dashboard ini, terlebih dahulu kita perlu mempelajari konsep dasar dari dashboard tersebut, di mana dashboard interaktif merupakan sebuah representasi visual data yang mengintegrasikan berbagai informasi penting dalam satu tampilan terpadu, sehingga akan memudahkan dalam proses pemahaman, analisis, dan pengambilan keputusan. Secara umum, dashboard ini memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu menyajikan informasi secara ringkas dan terstruktur. Kemudian yang kedua, memantau indikator kinerja utama atau biasa disebut dengan KPI seperti KPI sales dashboard, profit, dan juga quantity. Yang ketiga yaitu mampu mendukung proses analisis serta pengambilan keputusan yang berbasis data. Adapun yang terakhir yaitu keempat, itu memungkinkan kita untuk melakukan eksplorasi data secara lebih fleksibel melalui fitur interaktivitas. Adapun komponen utama dalam dashboard itu memiliki 5 kriteria. Yang pertama, kita akan membuat KPI sebagai indikator kinerja utama. Yang kedua, yaitu membuat grafik untuk menampilkan tren dan juga pola data. Kemudian yang ketiga adalah menampilkan filter untuk melakukan segmentasi data. Yang keempat yaitu menambahkan parameter untuk memberikan fleksibilitas analisis. Dan yang terakhir adalah menambahkan insight sebagai hasil interpretasi dari visualisasi yang akan kita hasilkan. Sehingga inti dari dashboard interaktif adalah akan membantu pengguna memahami data secara cepat, jelas, dan juga terarah. Baiklah, selanjutnya berikut adalah alur proyek dashboard Tableau yang terdiri dari 8 tahapan yang harus kita pelajari secara sistematis. Yang pertama yaitu kita perlu memahami kebutuhan dashboard tentang mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan serta target pengguna yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu menentukan tujuan dan merumuskan pertanyaan analisis agar arah pengembangan dashboard ini menjadi lebih terarah. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan KPI utama seperti total sales, profit, dan quantity yang menjadi fokus utama dalam analisis. Kemudian yang keempat adalah memahami data yang digunakan, termasuk memahami struktur data, tipe data, serta variabel-variabel yang tersedia dalam dataset tersebut. Kemudian tahap kelima yaitu membuat worksheet visualisasi data, di mana seperti visualisasi grafik tren, kategori, dan juga subkategori. Dan yang keenam yaitu setelah itu kita membuat worksheet dari masing-masing data tersebut dan disatukan ke dalam suatu dashboard. Kemudian yang ketujuh yaitu menambahkan elemen interaktivitas seperti filter untuk meningkatkan fleksibilitas analisis. Dan yang terakhir adalah melakukan interpretasi terhadap hasil visualisasi data dan menarik sebuah kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan. Baiklah, jadi inti dari proyek dashboard Tableau ini yaitu bagaimana kita memahami dashboard tersebut secara baik yang dibangun dari tujuan analisis yang jelas, yang mana data tersebut itu dapat dipahami dengan baik dan menampilkan visualisasi yang tepat sehingga dapat mengambil insight dari dashboard yang kita lakukan. Baiklah, tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan praktikum Tableau yang dimulai dari persiapan data dan pengenalan Tableau. Baiklah, pertama-tama mari kita sediakan datasetnya, yaitu ada 4 dataset yang akan kita gunakan, yaitu customer, location, order, dan juga produk. Setelah itu kita persiapkan juga icon yang akan kita gunakan dalam pembuatan dashboard kita. Berikut adalah iconnya. Dan setelah semua icon dan juga datasetnya telah tersedia, selanjutnya mari kita buka Tableau dashboardnya. Baiklah, berikut adalah tampilan tabelnya. Jadi
kita pilih text file untuk melakukan import data. Kemudian kita pilih salah satunya di sini, misalkan kita pilih order date, yang artinya semua nanti data di worksheet ini akan terbaca ya. Kemudian kita klik open. Oke, berikut adalah semua file yang tadi telah terbaca, yaitu file customer, location, order, dan juga produk. Kemudian mari kita ganti namanya terlebih dahulu, yaitu sales dashboard. Setelah itu, mari kita hubungkan semua sheet-sheet yang saling relevan dari order. Tinggal kita tarik saja. Begitupun di lokasi dan juga produk. Jadi setelah data source-nya sudah dihubungkan semua, selanjutnya mari kita masuk ke worksheet-nya. Silahkan kita klik sheet 1. Jadi ini adalah tampilan semua dataset yang akan kita gunakan. Jadi terlebih dahulu untuk membuat sebuah dashboard, yaitu kita harus melakukan rename nama dari worksheet tersebut. Karena di sini kita ada 6 seperti berikut. Jadi kita pertama-tama kita buat nama KPI total sales ya. Kemudian kita lanjut ke KPI yang kedua, yaitu KPI total profit. Oke, setelah 6 worksheet ini terbentuk, mari kita mulai yang pertama, yaitu pembuatan KPI total sales. Oke, silahkan kita masukkan cari sales, yaitu adalah sales di sini. Kemudian kita arahkan ke teksnya. Nah, maka akan muncul tampilan dari total sales sebagai berikut. Setelah itu, mari kita merubah tampilan yang ada di sini, yaitu tinggal kita klik teks, kemudian selanjutnya yang ini. Lalu kita tambahkan teksnya, yaitu total sales. Kita berikan sedikit perubahan ini ya. Edit. Dan kita ubah 12, kemudian ini 10. Oke, kita bold dan ubah warnanya misalkan warna biru ya. Oke, tampilannya nanti akan seperti ini. Oke, seperti yang kita lihat, total sales sudah tersedia. Kemudian, perlu kita ketahui bahwa semua di tampilan KPI ini kita harus buat dalam bentuk entire view sebagai berikut ya. Jadi akan muncul seperti ini. Kemudian ini posisinya belum bagus dan juga nilai-nilainya juga terlalu panjang. Jadi kita melakukan formatting data, yaitu tinggal klik yang ini. Kemudian kita lakukan format data ya. Lalu mari kita ubah posisinya ke posisi yang tengah ya. Sebagai berikut, ini juga posisinya di tengah. Oke, semuanya sudah center ya. Lalu kita ubah format datanya, misalkan dalam bentuk rupiah. Desimalnya kita kurangi, kemudian kita buat dalam bentuk K, million ya. Oke, tampilannya sebagai berikut. Kemudian kita tampilkan desimalnya mungkin sebaiknya 2 saja ya, kalau misalkan dia million. Oke, kita pakai misalkan rupiah spasi. Jadi tampilannya akan sebagai berikut ya. Oke, jadi total sales ini sudah kita berikan penamaan. Jadi ini kita hide saja, titelnya kita hide. Oke, tampilannya sudah sebagai berikut ya. Semua KPI ini kita terapkan hal yang sama di profit dan juga di quantity. Oke, mari kita buat lagi profitnya.
Oke, setelah ketiga KPI sudah dibuat, mari kita lanjut ke pembuatan monthly sales trend. Nah, yang pertama yaitu kita arahkan sales ke sini, kemudian kita lanjut ke bulan, order date. Jadi kita pilih yang bulan ya, itu bulan sebagai berikut. Oke, bulannya sudah terbentuk. Kemudian kita masukkan sales, maka tampilannya akan seperti berikut. Dan ini format di monthly sales trend ini kita harus ubah lagi agar tampilannya lebih jernih dan juga bersih ya. Jadi kita silahkan klik label, kemudian kita hanya pilih min dan max ya, agar tampilannya bisa lebih jelas ya. Kemudian di titelnya juga kita hide saja ya. Ini agar tampilan. Kemudian ini juga di aksesnya terlalu panjang, jadi kita bisa ubah formatnya dengan klik kanan. Kita ubah formatnya ya. Lalu kita ubah format yang panjang menjadi format yang singkat seperti berikut. Abbreviation ya. Sehingga nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian mari kita hilangkan garis-garisnya ini agar tampilannya lebih jernih ya. Kita klik ini, kemudian nol. Oke, tampilannya sudah bersih ya. Oke, setelah itu mari kita titelnya kita hilangkan aja, hide aja labelnya. Dan juga judulnya. Oke, ini sudah selesai ya. Kita lanjut ke worksheet selanjutnya yaitu sales by kategori. Di sales by kategori, di sini kita akan menggunakan kategori, kemudian kita arahkan ke kolom kategori. Jadi ada ini. Kemudian terlebih dahulu kita harus ubah ke entire view ya. Tampilannya lebih jelas. Lalu kita masukkan sales ya. Oke, di sini tampilannya sudah ada, namun ini masih kurang menarik ya karena belum ada warna. Jadi kita tambahkan warnanya by kategori. Silakan kita pilih kategori, kemudian kita arahkan ke dalam color. Oke, jadi di sini sales by kategorinya sudah muncul warna pembedanya. Untuk mengubah warnanya, kita bisa klik yang ini. Silahkan kalian pilih warna yang menurut teman-teman itu menarik. Jadi kita bisa ubah ini. Kemudian kita apply. Jadi tampilan warnanya sudah berubah ya. Oke, selanjutnya mari kita memberikan label di setiap gambar ini dan juga kita urutkan terlebih dahulu. Jadi untuk mengurutkannya kita pilih yang ini untuk dari kecil ke besar ataupun sebaliknya ya. Jadi mungkin bagusnya kita pilih yang ini ya, yaitu sorting ascending, dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah itu mari kita tambahkan label, kita klik yang ini, kemudian show mark. Oke, labelnya sudah tampil ya. Setelah itu labelnya bisa kita hide ini biar tampilannya lebih menarik. Juga judulnya bisa kita hide aja. Baiklah, selanjutnya mari kita hilangkan background yang ada di belakangnya biar tampilannya lebih jernih. Yaitu kita klik yang ini, kemudian kita klik kanan, klik format. Lalu silakan kita pilih yang garis-garis ini, kemudian hilangkan rows-nya, nol. Ya, rows-nya juga. Ya, begitupun di kolom ya. Oke, tampilannya sudah terlihat jernih, jadi berikut adalah tampilannya. Setelah ini, mari kita buat lagi ke profit by subkategori. Oke, mari kita mulai.
Itu terlebih dahulu kita masukkan subkategorinya. Kita masukkan profit ya. Oke, tampilannya sudah ada. Namun di sini kita lihat ada yang berada nilai minus dan juga positif. Jadi kita terlebih dahulu urutkan agar tampilannya bisa lebih menarik ya. Oke, data tersebut sudah diurutkan. Kemudian di sini kita bisa berikan warna untuk pembeda bahwa profit negatif dan juga profit positif. Jadi kita berikan warna, kita pilih profit, kemudian add to color. Oke, warnanya sudah jadi ya. Jadi mungkin di sini warnanya terlalu banyak, jadi kita hanya pilih gunakan dua warna saja untuk membedakan antara dia profit atau dia minus ya. Oke, mari kita ubah warnanya. Kemudian kita pilih step 4 ya, step 2 warna. Oke, dua warna, kemudian kita ubah warnanya. Oke, coba kita apply. Warnanya sudah berubah, kemudian warna merah juga kita bisa ubah sedikit. Kita apply. Oke, tampilannya sudah berubah ya. Kemudian kita oke. Jadi tampilan untuk profit by subkategori sudah kita pisahkan antara profit negatif dan juga profit positif. Oke, setelah profit ini terbentuk, mari kita bersihkan lagi layarnya agar bisa terlihat lebih jelas ya. Kita klik format, kemudian klik garis yang ini, lalu kita hilangkan garis-garis penandanya ya, agar dia lebih jelas. Pun juga yang ini. Oke, tampilannya sudah bersih. Setelah worksheet tersebut terbentuk, maka langkah selanjutnya kita masuk ke pembuatan dashboard. Silahkan kita klik new dashboard yang ini. Jadi berikut adalah tampilan dashboardnya. Nah, untuk membuat dashboard ini terlebih dahulu mari kita atur ukuran dari dashboard tersebut. Misalkan kita pilih yang fixed size ya. Lalu kita cari yang full screen saja agar tampilannya bisa terlihat ke semua layar. Setelah kita melakukan pengaturan pada ukuran layar, selanjutnya kita akan terlebih dahulu merubah nama dari dashboard tersebut menjadi sales dashboard. Dan setelah itu kita masuk dalam pembuatan kontainer, di mana berikut adalah kontainer yang akan kita buat. Jadi pertama-tama kita akan membuat yang namanya vertical container. Oke, vertical containernya sudah masuk. Kemudian di dalam vertical container ini ada horizontal container yang akan kita buat terlebih dahulu, yaitu tentang titelnya atau judul. Oke, di sini kita dapat melihatnya bahwa sudah terdapat vertical container dan juga horizontal container. Oke, baiklah, di dalam horizontal container ini terdapat title dan juga button. Jadi kita akan memasukkan title terlebih dahulu, yaitu kita pilih teks, kemudian kita klik di sini. Kita tuliskan nama sales dashboard. Oke, sales dashboard sudah ada. Kemudian kita dapat melihat di sini bahwa sales dashboard sudah masuk dalam horizontal container ya. Oke, selanjutnya kita buat untuk button. Buttonnya itu kita menggunakan menu navigasi. Kita klik navigasi ini.
Kemudian kita arahkan di samping kanan dari sales dashboard. Jadi harus berada di letak seperti gambar berikut ya. Oke, navigasi pertama sudah masuk. Kemudian kita masukkan navigasi kedua. Yang mana ini adalah untuk sales dashboard. Oke, di sini sudah terdapat dua navigasi. Jadi selanjutnya mari kita berikan warna untuk vertical container. Jadi kita berikan warna terlebih dahulu di background ini. Mungkin kita akan memilih warna biru sebagai berikut. Setelah di horizontal container pada bagian title, selanjutnya kita masuk ke horizontal container untuk pembuatan KPI. Jadi kita buatkan lagi horizontal container untuk KPI, yaitu diletaknya berada di bawah title. Jadi ini adalah untuk KPI-nya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan KPI total sales, kemudian memasukkan KPI total profit, yaitu berada di samping kanannya. Lalu dilanjutkan dengan penambahan KPI total quantity. Oke, desainnya sudah sesuai ya. Selanjutnya setelah KPI-nya telah dimasukkan, selanjutnya kita tambahkan lagi khusus untuk kontainer chart. Jadi kita pilih lagi untuk horizontal container untuk chart. Berada di paling bawah. Chart-nya ini kita masukkan khusus untuk chart monthly sales trend. Oke, monthly sales trend sudah ada. Kemudian di horizontal container ini, di sini kita lihat lagi ada dua chart yang akan kita masukkan, yaitu sehingga kita harus buat kontainer lagi, yaitu tentang kontainer vertikal ya, di samping kanan dari monthly sales trend. Jadi nanti akan ada dua chart yang akan kita masukkan dalam sini. Oke, selanjutnya kita masukkan ke sales by kategori sebagai chart pertama. Kemudian kita masukkan profit by subkategori di bawah dari sales by kategori. Oke, di sini sudah masuk semuanya. Terlebih dahulu kita hapus saja dulu untuk filternya karena kita akan membahas setelah pada pembuatan dashboard ini. Oke, setelah semuanya selesai dalam pembuatan menu-menu dalam kontainer ini, selanjutnya mari kita rapikan terlebih dahulu. Kita klik dua sekali agar semuanya bisa terekam ya, terambil ya. Oke, ini titelnya bisa kita hilangkan. Ini juga. Dan yang ini. Oke, semuanya sudah selesai. Oke, selanjutnya kita perkecil lagi sedikit ini ya. Oke, setelah chart dan juga kontainernya sudah dimasukkan, selanjutnya kita coba mengubah menu navigasi ini. Yaitu tinggal kita klik edit button. Di sini kita arahkan ke sales dashboard, yang artinya bahwa ketika kita mengklik icon ini, maka dia akan menuju ke sales dashboard. Lalu kita pilih image untuk menggantinya sebagai gambar. Kita pilih icon sales dashboard yang aktif. Jadi ini adalah icon-icon yang akan nantinya kita gunakan. Oke, setelah itu kita tulis tooltipnya sebagai go to sales dashboard. Oke, kita klik OK. Jadi tampilannya sudah berubah ya untuk navigasi ke sales dashboard. Selanjutnya ini adalah navigasi untuk menu customer dashboard. Jadi terlebih dahulu kita buat customer dashboardnya, mungkin kita bisa duplikat saja. Kemudian yang ini kita ubah namanya, anggaplah kita ubah menjadi customer dashboard. Jadi ketika kita nanti menavigasikan pada icon ini, dia akan merujuk ke customer dashboard. Jadi mari kita ubah icon ini menjadi customer dashboard. Selanjutnya kita pilih khusus untuk customer dashboard.
Jadi navigasinya menuju ke customer dashboard. Kemudian kita ganti image-nya menjadi image customer dashboard. Jadi di sini kita menggunakan image yang icon yang warna gelap ya, karena ini adalah navigasi yang dinonaktifkan. Ketika dia aktif, maka dia akan mengklik seperti ini ya. Oke, setelah itu kita lanjut menuliskan bahwa ini adalah go to customer. Oke. Oke, setelah semuanya ikonnya sudah masuk, kita akan beralih ke penambahan filter. Selanjutnya kita masuk pada pembuatan filter dan interaktivitas. Jadi untuk melakukan filter, kita pilih salah satu worksheet di sini untuk kita terapkan ke semua worksheet. Jadi ini adalah menu filter yang akan kita gunakan dan kita masukkan beberapa sheet dalam filter tersebut. Jadi kita pilih yaitu lalu kita pilih semuanya ya. Jadi jangan lupa untuk mengaktifkan semuanya agar filternya bisa aktif semuanya. Oke, kemudian kita klik apply. Oke. Selanjutnya kita masuk ke subkategori. Oke, filternya sudah dimasukkan ke dalam semua worksheet. Namun di sini filter ini hanya beraktif pada worksheet KPI total sales. Jika kita lihat di total profit, filternya juga belum ada dan seterusnya. Jadi untuk mengaktifkan semuanya kita bisa memilih apply to worksheet all using this data source. Yang artinya ketika ada tanda seperti tabung ini, maka semuanya akan aktif di semua worksheet yang ada di bawah ini. Oke, mari kita terapkan ke semuanya. Oke, semuanya sudah diterapkan ke setiap worksheet. Oke, setelah ini mari kita coba masukkan di dashboard. Caranya yaitu kita klik salah satunya dari worksheet ini, misalkan kita pilih total sales, kemudian kita klik filter. Jadi kita klik semua ini. Oke, filternya sudah ada dalam sales dashboard. Lalu kita bisa membuat tampilannya ini lebih sederhana dengan mengklik yang ini, lalu pilih multiple values drop down agar tampilannya bisa lebih sederhana. Oke, tampilannya sudah terlihat sederhana. Selanjutnya, dalam menu filter ini kita bisa mengubah warna atau latar dari filter ini. Jadi kita mungkin bisa mengubah latarnya, kemudian kita klik yang ini 2 kali. Oke, ini sudah terklik ya untuk pengaktifan title di sini ya. Jadi tinggal kita klik yang ini 2 kali. Lalu coba kita berikan background warna, misalkan pilih yang warna ini. Oke, warnanya sudah berubah. Kemudian coba kita memberikan judul masing-masing dari filter tersebut. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu adalah blank dokumen untuk sebagai pembatas. Baiklah, setelah itu mari kita tambahkan teks dalam gambar ini. Misalkan kita tulis untuk filter. Oke, filternya sudah ada. Mari kita susun dengan rapi dulu.
yang mana di bagian atas ini adalah nanti posisi penempatan icon-icon yang ada di sini. Kemudian mari kita tambahkan lagi untuk pemisah di bagian bawahnya, yaitu untuk pemisah dari sebuah negara. Kemudian kita tambahkan lagi di sini di bawahnya tentang produk kategori. Oke, produk sudah selesai, filter juga. Lalu di sini filter untuk penambahan icon di dalam artian tanggalnya, tahunnya tahun 2020 dan 2023 belum ada, maka kita terlebih dahulu membuat filter untuk pembuatan parameter tahun. Jadi kita bisa memilih salah satu worksheet di sini, misalkan kita pilih adalah sales by kategori. Kemudian mari kita buat parameternya, yaitu pertama-tama kita buat parameter order date ya. Jadi order date-nya ini kita ubah menjadi create calculate field. Jadi kita hanya mengambil tahun yang ada di file order date. Oke, kita apply. Jadi order date untuk khusus di tahun sudah dibuat. Kemudian order date ini kita buat lagi dalam bentuk sebuah create parameter. Kemudian parameternya ini kita pilih menjadi select year. Kemudian kita pilih add values from. Lalu kita ambil tadi order date yang telah kita buat yang variable field untuk data numeriknya, yaitu order date year. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian di displaynya sepertinya untuk tahun ini terlalu banyak titiknya, jadi kita perlu menghilangkan display formatnya dengan mengubah jadi numerik ya. Jadi kita tinggal klik yang ini untuk menghilangkan titik yang ada di tampilan tahun tersebut. Oke, tampilannya nanti akan seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa parameternya sudah ada. Jadi untuk menampilkannya kita bisa klik show parameter. Seperti yang kita lihat di sini parameter select year sudah tampil. Namun parameter ini belum terhubung dengan adanya filter parameter di order date-nya. Oleh karena itu kita perlu membuat lagi field baru untuk menghubungkan antara select year dan juga order date yang akan kita tampilkan. Itu kita pilih filter select year, order date yang tahun. Oke, dengan demikian di sini kita telah menghubungkan antara parameter select year dengan field order date year. Kemudian kita klik OK. Nah, filternya sudah ada, jadi mari kita tambahkan filter ini ke menu filter. Di sini pastikan kita hanya memilih true, yang artinya kita hanya menampilkan pilihan yang disesuaikan dengan tampilan yang ada di select year tersebut ini. Kita klik OK. Oke, dengan demikian filter select year-nya sudah aktif, bisa kita lihat, yaitu 2020 sudah berubah, 2021 juga berubah, dan seterusnya. Karena filter select year-nya sudah aktif, jadi kita harus menerapkan filter ini ke seluruh worksheet.
sehingga semua worksheet yang ada di sini sudah menampilkan filter select year. Setelah itu mari kita kembali ke sales dashboard-nya. Di sini dapat kita lihat filter select year-nya belum kita tampilkan atau kita tambahkan. Oleh karena itu mari kita tambahkan tadi itu dengan mengklik yang ini more option, lalu kita tambahkan filter select year. Oke. Dengan demikian di sini select year-nya sudah tampil, jadi mungkin kita bisa arahkan ke paling atas. Ya, tampilannya bisa dilihat seperti ini. Dan kita bisa coba, misalkan kita memilih 2020, ternyata nilainya sudah berubah ya. Baiklah, dengan demikian filter select year-nya sudah diaktifkan. Selanjutnya mari kita atur posisi sedikit tampilan dan juga area filter tersebut agar tampilnya lebih menarik ya. Jadi kita klik 2 kali, kemudian pilih layout, lalu kita atur posisinya. Itu kita pilih inner padding-nya semua 10 ya. Dengan demikian semua teks yang ada dalam filter ini akan masuk dengan jarak sekitar 10 ya inner padding-nya. Dengan tampilan begini filternya sudah terlihat menarik. Selanjutnya kita akan menggabungkan antara icon ini dengan menu filternya. Jadi kita bisa melakukan dengan menambahkan icon area filter navigasi dengan cara kita klik 2 kali yang ini, kemudian kita pilih add show hide button. Kemudian ini adalah hasil dari hide and show button. Dapat kita lihat seperti ini. Kemudian mari kita ubah ikonnya menjadi icon yang lebih besar sedikit. Kemudian edit button. Lalu di sini kita pilih item show. Ketika item show-nya kita tampilkan yang seperti ini ya. Filter show yang aktif ya. Ini adalah yang aktif. Kemudian kita klik open. Kemudian untuk icon filter show sudah ada gambarnya. Kemudian kita bedakan lagi untuk item hidden. Kemudian kita pilih lagi item untuk yang hidden. Lalu oke. Jadi di sini ada 2 gambar yang akan kita tampilkan, yaitu item filter show dan juga item hidden. Oke, setelah itu mari kita klik oke. Tampilannya akan seperti berikut ya. Untuk melihat bahwa icon ini telah aktif, silakan klik alternatif. Kita klik yang ini ya. Untuk menampilkan hide-nya kita bisa klik alternatif klik. Jadi dengan mengklik itu maka akan muncul hidden filter dan juga show filter. Oke, seperti ini ya. Setelah itu mari kita buat ini dalam posisi floating ya. Floating ini kita matikan. Lalu kita arahkan ke posisi ini biar dia menyatu antara filter show dan juga hidden ya. Oke, karena semuanya ini sudah menyatu, lalu mari kita buat filter ini menjadi floating ya, agar tampilannya bisa lebih menarik. Kemudian ini juga kita hapus saja. Nah, jadi tampilannya sudah mulai terlihat lebih bagus.
Terlebih dahulu mari kita buat dulu khusus untuk vertikal ini biar semuanya bisa lebih tertata. Mari kita buat horizontal container di sini. Lalu kita satukan yang ini ke dalam horizontal container ini ya. Oke, mari kita satukan ini juga. Oke, seperti ini. Kemudian mari kita buat klik dua kali yang ini. Oke, kita klik dua kali. Lalu kita buat juga ini dalam bentuk floating ya. Oke, filternya sudah kita atur. Oke, mari kita klik lagi. Ini kita bisa klik dia distribute ya, content evenly. Oke, tampilannya sudah seperti ini. Selanjutnya mari kita lihat show-nya seperti ini. Oke, sudah selesai ya. Oke, mari kita tambahkan lagi sedikit icon, penambahan icon di sales dashboard-nya agar lebih menarik dengan mengklik image, kemudian kita arahkan image-nya di samping kiri sales dashboard ya. Oke, mari kita tambahkan insert image dengan klik choose, kemudian klik icon kompas, lalu open. Lalu setelah itu mari kita oke saja. Kemudian kita hilangkan dulu distributnya, kita hapus dulu, lalu kita atur kembali, lalu kita posisikan kembali ke seperti ini. Oke, tampilan sales dashboard-nya sudah mulai terlihat lebih menarik ya. Setelah itu mari kita atur posisi tampilannya sehingga aturlah posisi ini sehingga nanti dashboardnya akan tampak terlihat sebagai berikut. Selanjutnya kita tambahkan lagi sedikit penambahan filter selector-nya. Lalu kita coba klik insert di sini, yaitu parameter selector. Kita berikan warna yang berbeda, misalkan warna orange. Lalu kita apply. Dengan demikian, di sini dapat kita lihat bahwa di tahun 2023 adalah filter yang digunakan. Kemudian kita klik yang ini 2021, maka filternya sudah berubah. Oke, silakan kita atur tampilan dashboard ini lebih menarik dan lebih rapi dan tampilannya akan seperti ini. Oke, berikut adalah tampilan filter yang sudah kita rapikan. Untuk tampilan dashboardnya bisa klik slideshow di sini. Dan inilah hasil akhir dari sales dashboard.